Impact Kids. Halo adik-adik, bertemu kembali dengan Debbie di Impact Kids. Apa kabarnya adik-adik? Baik, luar biasa, yes. Itu ya yang selalu kita semua harapkan. Namun mungkin di antara adik-adik atau di dalam keluarga ada yang sedang sakit. Berdoa supaya Tuhan Yesus yang menjamah dan menyembuhkan, memberi kekuatan yang baru. Hari ini kita masih terus ya mau merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan yang menyertai saat kami beristirahat tadi malam hingga pagi hari ini. Tuhan yang membangunkan kami, memberi kesegaran kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan juga kami bisa merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus yang memberikan hikmat supaya kami mengerti dan kami bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari ini. Tuhan juga yang menyertai kami, mungkin kami ada yang sedang dalam lemah tubuh, biar Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini dan ampuni Tuhan atas segala dosa dan kelemahan kami. Kami serahkan doa permohonan, ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, siapa di sini yang suka camping? Ya, pasti ada ya di antara adik-adik yang senang berkemah, senang camping ya. Dan biasanya apa aja sih yang harus dipersiapkan? Ya, pasti kita harus bawa tenda ya, harus membawa makanan, minuman, dan segala peralatan yang diperlukan untuk kita pergi berkemah ya. Sleeping bag, ya betul, supaya kita juga bisa nyaman ya untuk tidur. Nah, pasti kita mempersiapkan segala sesuatu. Nah, waktu kita sampai nih di area perkemahan, biasanya apa ya yang harus kita lakukan? Ada benda yang kecil yang harus kita pasang. Ya, pasak tenda ya. Kita harus memasangnya ke tanah ya, supaya tendanya bisa berdiri ya. Seperti di gambar juga ya, ada pasak tenda, ada tali dan tendanya sudah bisa berdiri. Ada cerita ayah dan kakak ya pergi berkemah. Lalu waktu sampai di tempat perkemahan, mereka ya itu ya mengambil pasak tenda, melakukannya ke tanah, lalu mereka memasang tendanya. Wah, kakak langsung berkata, ayah, wah tendanya nih sudah jadi, saya mau masukin barang-barang ya, sleeping bag dan semuanya. Dan saya mau merasakan kesenangan berkemah di tempat ini. Nah, di malam hari ternyata ada angin yang besar, sangat besar sampai tendanya bergoyang-goyang. Kakak takut. Kakak berkata, ayah, apakah tenda ini aman? Tidak akan terlepas karena ada angin yang begitu besar di luar? Tidak kakak, karena tadi kita sudah memasang pasak dengan benar, tenda ini akan aman. Tidak akan terlepas, tidak akan rubuh, tenda ini akan aman. Walaupun ada angin yang begitu besar di luar. Kita berdoa saja ya kakak. Oke ayah. Nah, ternyata tidak lama kemudian angin itu mereda dan memang tenda itu aman. Nah, di pagi hari saat bangun kakak dengan semangat berkata, puji Tuhan ya ayah, tadi malam walaupun ada angin tapi tenda ini tidak rubuh, aman, kita bisa tidur di dalamnya. Ya betul, tenda ini aman karena kita juga sudah memasang pasaknya, pakunya dengan benar ya, sehingga tenda ini bisa berdiri dengan aman walaupun ada angin di sekitar kita. Nah kakak, kalau kita menghadapi masalah, ada angin dalam kehidupan kita, ada angin masalah, ada angin kedukaan, mungkin ada di antara keluarga kita yang meninggal, atau ada juga dari antara keluarga kita yang pergi, atau kakak juga punya masalah dengan teman-teman, ada ribut sama teman. Siapa ya yang bisa menolong kita supaya kita bisa melewati semua angin masalah yang kita hadapi? Tuhan Yesus ayah. Ya betul, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kita. Tuhan Yesus yang sudah datang ke dunia untuk mati di kayu salib, untuk menebus dosa kita semua dan bangkit pada hari yang ketiga, menang atas maut.
Tuhan Yesus sudah lakukan itu. Dan sampai sekarang Tuhan Yesus akan selalu menolong kita, menyertai kita dalam setiap masalah yang kita hadapi. Oh iya ayah, betul, Tuhan Yesus yang begitu sayang sama kita akan selalu menolong kita. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Kalau adik-adik ada masalah, kita bisa datang sama siapa? Kita bisa minta tolong sama siapa? Mungkin papa mama pun tidak bisa menolong kita. Namun ada Tuhan Yesus yang bisa menolong setiap masalah adik-adik, masalah papa dan mama, masalah semua orang, masalah IDB juga. Tuhan Yesus yang sanggup untuk menolong. Mungkin ada masalah karena ada keluarga yang sakit, atau mungkin diri kita juga yang sedang sakit, atau mungkin juga ada dalam keluarga kita atau teman kita yang Tuhan Yesus panggil pulang ke rumah Bapa di surga, atau mungkin papa mama yang kehilangan pekerjaan. Banyak hal yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Namun ada Tuhan Yesus yang tidak pernah akan membiarkan kita dan meninggalkan kita. Kayaknya adik-adik ada ingat nih, ada ayatnya tuh IDB di Alkitab. Ya betul, ada ayat dalam firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah membiarkan kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dari mana ya? Yes, Ibrani 13 ayat 5b. Ibrani 13 ayat 5b. Ayo adik-adik kita hafalkan ya. Kalau yang sudah hafal, sebutkan dengan keras. Kalau yang belum hafal, kita menghafalkan bersama-sama. Katanya, kata pertamanya itu akunya itu Tuhan Yesus ya. Jadi ini Tuhan Yesus yang berkata bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, kita bisa pakai ya jari-jari kita untuk mengingatkan bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Akunya di sini Tuhan Yesus dan engkaunya itu kita semua ya. Akunya Tuhan Yesus dan engkaunya itu adik-adik, IDB dan kita semua. Nah, mari ya kita ingat firman Tuhan ini dan kita juga lakukan dalam kehidupan kita. Kalau kita ada masalah, ada hal yang membuat sedih di hati kita, ada yang membuat kecewa, ada yang membuat marah, kita datang sama Tuhan karena Tuhan Yesus tidak akan pernah membiarkan kita, tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus akan selalu menolong adik-adik, IDB dan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih kalau Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami, Tuhan Yesus yang tidak pernah membiarkan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan yang selalu ada buat kami, Tuhan Yesus yang selalu menolong kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali kecewa, seringkali khawatir sendiri, seringkali marah-marah sendiri, atau kami merasa mau menyerah saja, tapi kami tahu Tuhan Yesus ada buat kami. Kami mau menyerahkan semua permasalahan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saat kami akan melanjutkan aktivitas kami, biar Tuhan Yesus yang menolong kami, Tuhan Yesus yang menyertai kami, supaya kami bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ingat ya adik-adik bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah membiarkan kita, tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus akan selalu menolong adik-adik dan kita semua. Sampai di sini dulu Impact Kids hari ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe YouTube channel First Baptist Church Bandung supaya bisa mengikuti Impact Kids selanjutnya. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.